Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Al-musyahiduna wal mustami'una al-kiram, ahlan bikum fi hadhihi al-halaqah al-jadidah min al-lughatil arabiyyah al-hadithah. Atamanna an takunu fi sihatin wa afiyatin jayidah. Tayyib, qabla an yusmahu li an uqaddimu lakum nafsi. Ismi Khalifatus Sa'diyah dengan NIM 211104030015. Asal instansi saya dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Ta'alau bina nata'arifu ala tarihil lughawiyah ammah wal arabiyyah wa majmu'atiha. Qablaan, di sini sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai sejarah latar belakang sejarah perkembangan linguistik yang umum terlebih dahulu. Dalam hal ini sebenarnya sudah banyak sekali tokoh-tokoh yang membahas mengenai latar belakang sejarah perkembangan linguistik yang umum ini. Akan tetapi saya hanya mengambil pendapat dari salah satu tokoh saja, yaitu saya mengambil pendapat dari tokoh Cheers. Dalam hal ini, Cheers berpendapat bahwasanya periodisasi sejarah linguistik yang umum ini terbagi menjadi 5, yaitu pertama, zaman Yunani. Pada zaman Yunani ini, problem kebahasaanlah yang menjadi permasalahan inti. Problem kebahasaan yang seperti apa yang menjadi permasalahan? Yaitu pertentangan antara fisis dan nomos, bahasa tersebut asli atau tidak, serta pertentangan antara analogi dan anomali. Kemudian yang kedua ada zaman Romawi. Di zaman Romawi ini merupakan kelanjutan dari zaman Yunani, yang mana sudah sedikit mendapat pencerahan, sedikit mendapat pengalaman dari adanya zaman Yunani tersebut. Dari zaman Romawi ini juga terlahir ada beberapa tokoh yang terkenal, di antaranya ada Faro. Faro ini terkenal dengan salah satu karyanya dengan beberapa karyanya, yaitu salah satunya ada De Lingua Latin, yang dalam buku tersebut beliau itu menyinggung pertentangan tentang analogi, anomali, morfologi, etimologi, serta sintaksis. Kemudian tokoh yang kedua ada Priscia. Priscia juga terkenal dengan karyanya yang berjudul Institution Grammaticae, yang mana dalam buku tersebut itu membahas tentang bahasa Priscia. Apa saja itu? Yaitu ada fonologi juga, ada morfologi juga, dan juga ada sintaksis. Kemudian yang ketiga ada zaman pertengahan, yang mana di zaman pertengahan ini mulai muncul perhatian-perhatian khusus dari para filsuf bahasa, dan juga bahasa ini mulai digunakan, terutama bahasa Latin. Bahasa tersebut sering digunakan sebagai bahasa utama dalam bahasa gereja, diplomasi, dan ilmu pengetahuan juga. Jadi dalam zaman pertengahan ini mulai muncul perhatian-perhatian khusus serta ketertarikan dari para tokoh-tokoh filsuf. Dan yang keempat ada zaman Renaissance. Pada zaman ini kehidupan orang-orang itu berusaha untuk menggali kembali kehidupan yang ada di zaman dahulu, yang ada di zaman kuno, yaitu di zaman Romawi dan zaman Yunani, baik itu mengenai keseniannya, filsafatnya, ataupun sastranya. Kemudian yang terakhir ada zaman modern, yang mana pada zaman modern ini sudah mengalami kemajuan, sudah mengalami perhatian yang sangat pesat gitu, ketertarikan dari para tokoh-tokoh filsuf ataupun tokoh-tokoh filsuf, entah itu bahasa, entah itu yang lainnya juga, sudah mulai ketertarikannya itu sudah mulai meningkat seperti itu. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan latar belakang sejarah perkembangan linguistik yang Arab. Sejarah linguistik Arab ini sendiri muncul pada awal perkembangan agama Islam. Yang dimaksud linguistik Arab di sini apa itu? Ilmu bahasa Arab yang dikenal pada saat itu yaitu adalah ilmu nahwu
apa ilmu nahwu itu sendiri? Yaitu merupakan ilmu bahasa Arab yang mempelajari tentang baris akhir kata sesuai dengan fungsinya. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat sejarawan Arab mengenai siapa penemu awal dari ilmu nahwu itu sendiri. Ada yang mengatakan bahwasanya yang pertama kali menemukan ilmu nahwu ini adalah Ali bin Abi Thalib, karena beliaulah yang pertama kali mengklarifikasikan kata bahasa Arab menjadi isim, fi'il, serta huruf. Kemudian Ali bin Abi Thalib ini sendiri menyuruh Abu al-Aswad ad-Duali untuk mengembangkan kajian tersebut. Ada juga pendapat yang kedua yang mengatakan bahwasanya orang pertama kali yang menemukan ilmu nahwu adalah Abu al-Aswad ad-Duali. Nah, kesimpulan singkatnya bahwasanya jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya orang pertama kali yang menemukan ilmu nahwu itu adalah Ali bin Abi Thalib. Akan tetapi kemudian Ali bin Abi Thalib itu menisbatkan, memberi dorongan, memberi saran kepada Abu al-Aswad ad-Duali untuk mengembangkannya serta mengkajinya lagi lebih dalam, seperti itu. Dalam linguistik Arab juga terbagi menjadi beberapa periodisasi. Di sini terdapat 4 periodisasi. Yang pertama yaitu adalah periode pembentukan, yang mana para sejarawan bahasa Arab itu tidak banyak berbeda pendapat sih dalam hal ini. Bahwasanya mereka itu berpendapat bahwasanya ilmu nahwu itu lahir dari kota Basrah, yang sekarang lebih kita kenal dengan Irak. Periode pertumbuhan ini terhitung setelah masa Abu al-Aswad ad-Duali sampai masa Khalil bin Ahmad al-Faradi. Kemudian yang kedua adalah periode pertumbuhan dan perkembangan. Kenapa dikatakan periode pertumbuhan dan perkembangan? Kenapa dikatakan sebagai periode pertumbuhan dan perkembangan? Karena pada masa itu sudah mulai muncul perhatian dari para linguis Arab mengenai qawaid ilmu nahwu, serta mulai lahirlah berbagai karya tentang qawaid ilmu nahwu ini sendiri. Terus yang ketiga itu ada periode kejayaan. Di periode kejayaan ini, yang tadi awalnya di periode pertumbuhan dan perkembangan sudah mengalami perhatian-perhatian khusus, kini perhatiannya tambah khusus lagi gitu, dan sudah semakin serius para linguis Arab itu untuk mempelajari tentang terkait ilmu. Ketiga yaitu periode kejayaan, yang mana pada periode kejayaan ini perhatian serta keseriusan para ahli linguistik Arab ini sudah untuk menulis tentang kaidah-kaidah ilmu nahwu itu sudah berkembang semakin pesat. Terus yang keempat ada periode reformasi dan reformulasi. Pada periode ini mulai muncullah pemikiran-pemikiran baru serta upaya-upaya dari para linguistik Arab untuk bagaimana caranya untuk ilmu nahwu ini agar lebih mudah untuk dipelajari, seperti itu. Mungkin ini sejarah singkat, latar belakang singkat dari adanya linguistik umum serta linguistik Arab, seperti itu. Kemudian selanjutnya mengenai bahasa itu apa, terus asal usulnya itu bagaimana, serta teorinya itu seperti apa dan apa saja. Di sini saya akan sedikit menjelaskan. Bahasa itu dalam bahasa Arab disebut dengan ilmu lughah. Apa sih ilmu lughah itu? Ilmu lughah itu merupakan ilmu yang membahas mengenai bahasa melalui pengamatan-pengamatan. Terus mengenai teori-teorinya ini sebenarnya ada banyak sekali. Ada yang berpendapat bahwasanya teori bahasa ini ada yang sifatnya
mistis, ada juga yang sifatnya tradisional. Ada pendapat yang mengatakan bahwasanya bahasa ini pendapat dari para ahli barat ya. Kalau bahasa ini sifatnya secara turun-temurun dari dewa, diturunkan langsung kepada orang-orangnya gitu loh. Jadi sifatnya turun-temurun, bahasa itu langsung dari dewa. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi pendapat ini sebenarnya kurang diterima oleh akal. Jika dipikirkan dengan pikiran logis, kurang masuk gitu loh. Akan tetapi ada juga pendapat dari tokoh Pi. Menurut Pi ini sendiri, dalam kongres di Turki, beliau itu menyatakan bahwasanya asal muasal bahasa itu semuanya, bahasa dunia ini semuanya berasal dari Turki. Kenapa dia mengatakan seperti itu? Karena beliau berpendapat kalau semua bahasa itu berasal dari bahasa Turki, yaitu Güneş, yang artinya matahari. Yang mana matahari itu merupakan planet yang pertama kali dikenal oleh manusia dan digunakan untuk penentuan nama. Akan tetapi pendapat ini masih dipertanyakan mengenai kelengkapannya gitu, kebenarannya. Juga ada sebuah hipotesis yang mendapat dukungan dari Darwin, di mana isi dari hipotesis tersebut yang menyatakan bahwa hakikatnya bahasa itu adalah lisan dan terjadi secara evolusi. Terjadinya itu sebab dari pantomim mulut yang kemudian mendapat respon dari alat-alat suara seperti hidung, laring, kemudian pita suara dan lain sebagainya, itu yang kemudian secara refleks, secara tidak sadar menirukan dari gerakan tangan yang kemudian menimbulkan suara, dan suara tersebut kemudian akan menjadi speech atau perkataan yang kemudian punya makna. Dan menurut Darwin juga antara bahasa manusia dan bahasa hewan itu tidak ada perbedaannya. Perbedaannya itu hanya kecil, tipis saja. Jadi ada pendapat yang mengatakan bahwasanya kalau hewan itu juga punya bahasa. Sebenarnya mengenai teori-teori bahasa ini masih banyak lagi, akan tetapi saya hanya menjelaskan segitu saja. Ada juga teori bahasa dingdong, puh puh, bow bow, sengsong dan lain sebagainya itu. Nah, sedangkan teori bahasa menurut perspektif Islam itu bahwasanya bahasa itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang kemudian diturunkan secara langsung kepada Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam menyampaikan kepada kaum-kaumnya yang ada di muka bumi. Seperti itu kalau menurut teori perspektif Islam. Jadi dalam perspektif Islam itu bahwasanya teori asal-usul bahasa itu kalau terjadinya suatu aspek rohani yang mana Allah Subhanahu wa taala itu sebagai kholik, sebagai imaterinya, sedangkan manusia makhluknya itu sebagai materinya atau sebagai materialnya. Mungkin hanya ini sedikit penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Naktafi bihadzal qadar, nashkurukum ala husni istima'ikum wa ihtimamikum. Naltaqi bikum fi halaqah qadimah insyaallah.